Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, tapi ini adalah episode yang unik karena bersamaan dengan gua ngerekam siniarnya, gue juga bikin konten untuk YouTube-nya karena kita tuh sebagai pembuat jokes tuh harus percaya sama jokes yang kita bikin. Jadi kadang peran dari menemukan asumsi dan mematahkannya itu bukan cuma buat jadi punchline. Punchline utamanya dicari lagi biar bisa ngebayar ini semua. Karena sayang nih, cara yang keempat ini kayak cheatnya gitu buat orang-orang yang kayak gua. Jangan kesini terus. Jadi kalau ada orang yang bawain materinya mirip kayak materi gua, ya pasti nonton video gua. lu mungkin udah tahu Siniar Hiduplah Indonesia Maya selalu ngebahas sesuatu yang lagi rame dibahas di dunia maya, di internet, kaitannya dengan opini, keriuhan, pendapat, masyarakat ya, netizen terutama. Dan bukan salah satu ya, bisa dibilang ini adalah berita terbesar adalah kembalinya Cristiano Ronaldo pulang ke Old Trafford, ke Manchester United. Gue ngeliat ada tweet yang bilang Manchester United mecahin rekor Instagram ya, mecahin rekor sebagai, atau tweetnya mecahin rekor sebagai apa ya, paling banyak di retweet atau paling banyak di like, lebih banyak daripada waktu Lionel Messi memutuskan untuk pindah ke PSG. Jadi bahkan di dunia sepak bola aja ini udah paling gede gitu Cristiano Ronaldo pulang. Nah, dan karena itu lagi rame, tentu gue bahas di Siniar Hiduplah Indonesia Maya, tapi penonton YouTube gue juga minta-minta, jadi gue pikir ya udahlah gue sekalian aja. Gue tahu akan ada yang bilang, tapi nanti kalau misalkan ada di YouTube yang di Siniar nggak terlalu banyak yang dengerin, sebaliknya nanti kalau ditaruh di Siniar yang YouTube-nya jadi nggak terlalu banyak karena orang memilih untuk lebih seneng audio karena nggak terlalu makan kuota. Kalau lu mikir gue peduli sama hal kayak gitu, tampaknya lu baru subscribe gue atau baru ngikutin Siniar gue, karena gue nggak pernah terlalu peduli sama jumlah views, tapi lebih kepada konsistensi dalam merilis. Nah, mari kita mulai dari seperti biasa. Kalau di Siniar kita ngomongin kronologis, dan gue menemukan sumber kronologi yang paling pas menurut gue. Kredit untuk teman-teman dari Box to Box Bola. Gue sekarang buka Instagramnya. Mereka punya posting yang menjelaskan kronologi transfer Cristiano Ronaldo. Silahkan cek di Instagram mereka @box2boxbola, box 2 box bola. Mereka ngambilnya dari 2019. Jadi dia bilang musim panas 2019, Alex Ferguson berkali-kali bujuk Manchester United untuk beli kembali Cristiano Ronaldo. Timingnya pas karena Ronaldo agak kesulitan di bawah Maurizio Sarri. Lalu di awal 2021 Ronaldo ditawarin ke PSG. PSG bilang maunya Lionel Messi aja. Yaudah. 7 Juli, Andrea Agnelli bilang nggak ada indikasi Ronaldo ingin pindah. 10 Agustus, Messi gabung ke Paris Saint-Germain. Terus setelah 10 Agustus, orang dalam bilang, apa nih maksudnya orang dalam? Orang Badui kali, orang Badui dalam. Orang dalam bilang Ronaldo udah pengen cabut dari Turin dan pengen ke tempat yang bisa bikin dia lebih bahagia. Mungkin orang dalamnya Juventus berarti ya. Lalu sepanjang musim panas 2021, Jorge Mendes prioritaskan Ronaldo untuk balik ke Man United atau Real Madrid. Sebelum 17 Agustus, Carlo Ancelotti dikabarin kalau Ronaldo ada kemungkinan balik ke Madrid, tapi dia bilang ke Florentino Perez buat fokus ke Mbappe aja. Karena gosip soal Mbappe mau pindah juga semakin santer. Terus 17 Agustus siang, Ancelotti dan Ronaldo sama-sama bilang Ronaldo nggak akan ke Madrid. Sepakat mereka. 17 Agustus sore, City menolak gosip Ronaldo, bilang mau fokus ke Harry Kane aja. Pep Guardiola juga nolak Ronaldo. Wow, really. 24 Agustus, Selasa sore, Mendes ketemu perwakilan City di Paris, tapi belum ada kesimpulan. Tapi udah pada deal. Belum ada kesimpulan, tapi udah pada deal. 24 Agustus malam, pihak City dan Ronaldo sepakat. 25 Agustus, Kane bilang bakal bertahan di Spurs. Pep mulai mikir skema yang cocok untuk Ronaldo.
Lalu Kamis pagi Mendes ketemu pihak Juventus, dijelasin kalau Ronaldo pasti pengen pindah. Kamis 14.30 Ronaldo beres latihan lebih dulu dan ngosongin lokernya, dia langsung terbang ke Lisbon. Kamis jam 4 sore Ronaldo tes medis di Lisbon. Kenapa Lisbon? Biar sekalian hasilnya ketahuan pas dia camp latihan timnas Portugal di Jeddah Internasional. Kamis sore Ronaldo setuju pindah ke Man City. Kamis sorean lagi kata box to box bola. Oleh Gunnar Solskjaer nanya Ed Woodward, bisa beli Ronaldo nggak? Woodward langsung nego sama Juve. Kamis sampai Jumat Ferguson nelpon bujuk Ronaldo dan Mendes, kemudian Ferguson ngabarin petinggi United untuk lakukan apapun yang mungkin dilakukan. Gue dengar pada saat yang bersamaan Ronaldo terpaksa menelpon Van Nistelrooy, pemain dari Bedebah FC, dan mengatakan, sorry nih, kita kayaknya bawa Ronaldo aja. Tapi di sini masih butuh kitman. Nistelrooy mau nggak? Gitu katanya. Next, Jumat 1.30 dini hari. Rio Ferdinand bujuk Ronaldo sambil nanya Woodward soal kemungkinan Financial United bakal aman buat duit atau enggak. Rasanya kalaupun enggak, masuknya Ronaldo akan berdampak bagus untuk United ya. Jadi ini tipe-tipe transaksi yang menurut gue sih nggak usah dipikirin. Dan memang betul kan, sahamnya United naik 8%. Jumat jam 8 pagi. Ronaldo balik ke tempat latihan Juventus ngasih kode kalau dia akan gabung ke City dan ngabisin 40 menit untuk perpisahan. Kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Nah itu tadi. Itu 0 tuh 0. 0 besar. Jumat 9 pagi. Nah gue tadi bikin gerakan di YouTube yang dengerin senior nggak lihat ya, ntar lu nonton YouTube-nya aja ya. Jumat jam 9 pagi Max Allegri, temannya Max Don, DJ, Max Allegri mengkonfirmasi Ronaldo nggak latihan dan nggak akan dilibatkan laga lawan Empoli hari Sabtunya. Jumat pagi, nggak tahu jam berapa, Bruno Fernandes dan Patrice Evra bantu bujuk Ronaldo untuk ke United. Jumat setengah 11 siang, katanya Ronaldo udah oke gabung United. Jumat jam 1.15, saat konferensi pers, Solskjaer ditanya soal itu, komennya normatif, tapi kelihatannya kalau wajahnya sumringah bahagia. If he was ever going to move away from Juventus, he knows we're here. Jumat sore, Ferdinand ngasih kode kalau United berhasil bujuk Ronaldo. Jumat 16.53, Ronaldo diumumkan pindah ke Manchester United. Begitu deh, kurang lebihnya. Gue inget waktu soalnya gitu ya, isu transfer ini kan kadang-kadang bisa random banget. Kita inget banget sih Jadon Sancho itu seperti apa prosesnya, lama banget akhirnya kejadian juga. Terus jadi ketika ada gosip tentang Manchester United mau pertama-tama waktu Manchester City mau ngangkut Ronaldo, gue tuh lebih kepada aduh ribet dah nih. Gue tuh beneran gak apa-apa tahu si kalau misalkan Ronaldo ke City, karena ya gimana dong, namanya juga pemain ya kan. Di City kan pernah ada Schmeichel, ada Tevez, ada Andy Cole, ada Mark Hughes. Jadi ya bukan hal aneh. Kayaknya gue bahas juga deh di live IG gue ya. Kayaknya gue bahas juga live IG gue. Bukan hal aneh. Walaupun gue ngerasa Ronaldo tuh di kepalanya pasti strictly business. Tapi belakangan gue baca walaupun strictly business ya, pada akhirnya dia dibayar lebih kecil daripada waktu dia di Juventus katanya. Dan itu biasanya mengindikasi orang mau udahan dalam karirnya. Dan kan waktu itu gue ngeliat ada ini ya, ada foto di antara seluruh pemain yang ada di squad terakhir kali Manchester United juara Champions, yang masih main tuh sisa Ronaldo. Jadi emang dia sudah curtain call istilahnya, udah bentar lagi tirai mau ditutup gitu. Walaupun orangnya badannya masih oke-oke aja gitu, masih bisa bertanding di level yang tinggi gitu. Jadi ya dia masuk ke United pasti juga ada dampak ya. Pada saat yang bersamaan kemarin awal-awal kita ingat karena Rashford masih habis operasi, terus Cavani juga bukan tipikal pemain yang bisa disebut muda juga. Akhirnya naruhnya Greenwood di depan. Dan berdampak kemarin Greenwood berhasil golin 1. Tapi ada indikasi bahwa ada kurang gedornya gitu. Nah, gue rasa masuknya Ronaldo
cukup menyelesaikan permasalahan itu sih. Belakang ada Varane, terus depan ada Sancho. Ini squad pusing bener dah. Kemarin gue posting di Instagram ya. Mana di Instagram gue? Gue kemarin posting di Instagram ininya, apa namanya, squadnya United yang terkini. Terus gue ngeliat, ya ampun, ini mah kalau misalkan squadnya kayak gini nggak dapet piala sih, ampun dah. Karena kita coba baca ya. Ini gue ngambil dari BT Sport. Gue gedein dulu deh, biar lebih enak bacanya. Oke, gue ngambil dari BT Sport. Terus tulisannya adalah, di depan ada Ronaldo, Cavani. Ini mainnya 4-3-3 ya. Dari bawah dulu deh. Ada De Gea, ada Henderson yang udah balik ke squad karena habis cedera kan, sama Heaton. Terus fullbacknya ada Maguire sama Bailly. Terus ada Varane, Lindelof sama Phil Jones yang gue nggak tahu kenapa masih ada di sini. Terus ini juga ada solid menurut gue. Kemarin Maguire sama Lindelof oke. Maguire sama Bailly agak-agak beresiko, mainnya deg-degan kan kalau ngeliat dia. Terus dengan Varane, at least ada orang yang kaliber juara Piala Dunia, juara Piala Champions, dan moga-moga masih bisa diajak ke partnership yang baik dengan Harry Maguire. Kemudian fullback kanan ada Wan-Bissaka, Diogo Dalot, sama Brandon Williams. Bukannya udah pindah ya? Atau masih ada ya? Siapa yang pindah waktu itu? Dipinjemin tepatnya. Di kiri ada Luke Shaw, ada Alex Telles. Kemudian 3 di tengahnya ada Pogba, lapisannya Fred, lapisannya Van der Beek. Ini lapisannya aja bagus. Ada McTominay sama Matic. Kemudian McTominay lapisannya Matic ya. Terus McTominay juga kemarin operasi ya. Kemarin dia operasi, jadi mungkin banyak Matic, Fred atau Van der Beek gitu yang gantiin. Terus ada Bruno Fernandes, Jesse Lingard, dan Juan Mata. Juan Mata tua tapi masih goks. Kemarin ngasih umpan-umpan yang menarik sekali. Terus 3 di depan. Di kiri, di sini ya, di BT Sport, di kiri ada Rashford sama Dan James. Di kanan ada Sancho, Greenwood, sama Ahmad. Kemudian di tengah ada Ronaldo, Cavani, sama Martial. Nah, gue nggak tahu nih yang jadi korban. Banyak orang ngomongin Martial yang pindah. Tapi Martial juga kalau ditaruh di kiri, oke, soalnya kan seperti yang lo tahu, gol pertama lawan Liverpool aja kan datangnya dari kiri ya dia. Kiri terus cutting ke dalam gitu. Dan dia seneng banget tuh finishing finesse pakai kaki kanannya gitu. Yang akan menguntungkan kalau dia datangnya dari sisi sebelah kiri. Jadi gue nggak tahu nih yang jadi korban kedatangan Ronaldo ini siapa. Atau mungkin gak ada yang dikorbankan. Nggak tahu gue. Tapi kalau squadnya kayak gini, ya kali nggak dapet gelar kali. Ini aja nih, gue lagi pakai baju Manchester United. Yang dengerin di Sinar Hidup Indonesia Maya mungkin tidak bisa melihat. Tapi ini adalah jersey Manchester United terakhir ketika mereka juara Premier League. Ini dia. Belakangnya ada tulisan ini. Kelihatan nggak sih? Nah. Kelihatan ya? Iya. Makanya yang dengerin Sinar nanti nonton ya. YouTube-nya. Nah, jadi gua sih sebenarnya ini satu-satunya baju Manchester United yang gue bawa ketika gue isolasi ke hotel ini, karena ini sebenarnya lebih sering gue pakai untuk jogging bajunya. Tapi kebetulan tepat aja gitu sama momennya, karena harapannya adalah dengan kembalinya Cristiano Ronaldo, kembali juga gelar ke Manchester United. Terakhir kan kita ada di posisi 2, looking good, looking solid. Terus kemarin kita itu kalau nggak salah kemasukannya tuh sebenarnya lebih sedikit, atau kalahnya lebih sedikit daripada tim lain. Cuman kita serinya lebih banyak. Makanya salah satu kendalanya Manchester United itu closing games gitu, menyelesaikan pertandingan gitu, dihajar habis gitu di musim lalu. Cristiano Ronaldo, Sancho harusnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena secara pertahanan waktu itu juga udah dianggap oke kan. Ditambah Varane lagi, jadi harusnya lebih oke lagi. Nah, gue inget di Instagram ada yang nanya, Bang, prediksi United musim ini dong, di Liga juara atau enggak. Terus dia bilang, waktu Bang Panji bikin prediksi di Poros Salang kan tepat tuh Bang Panji bilang 2 besar dan terjadi 2 besar. Terus gue bilang, itu nggak jadi indikator gue ngerti bola juga sih. Itu lebih kepada
gua rasa kita cukup solid. Terus gua pengen berharap tapi nggak pengen sakit hati gitu. Jadi gue bilang aja urutan kedua, posisi kedua. Benar posisi kedua. Nah kalau yang ini, kalau lu tanya harapan gua, rasanya akan sungguh-sungguh disayangkan kalau kita nggak kembali juara. Setidaknya ada satu piala aja. Apa kek? Yang penting-penting ya, Champions, FA atau Premier League. Harapan gue. Karena kelihatannya ya, kan gue suka ngikutin basket juga ya. Kelihatannya skuadnya Manchester United sekarang tuh persis kayak skuadnya Los Angeles Lakers. Bukan dalam konteks rata-rata usianya, Lakers lebih tua. Tapi dalam konteks ini adalah tim yang harus menang sekarang. Karena tim basket kesayangan gue kan Detroit Pistons ya. Gue udah dukung dari tahun 90-91. Terus bercandaan gue adalah Detroit Pistons tuh dari musim ke musim tuh selalu, kalau dilihat dari lineup tuh kayak ini adalah tim yang dibangun untuk masa depan gitu. Atau gue masa depan. Apalagi kan sekarang first draft pick-nya kan dapat tuh. Nah, ini tampak seperti tim yang akan juara. Maksud gue kedalamannya gitu loh. Ini kalau misalkan semuanya sehat, berarti starting 11-nya adalah Cristiano Ronaldo, Rashford, Sancho, Fernandes, Pogba, McTominay, Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, sama De Gea. Itu udah gila itu. World class. Mungkin kurang satu ya. Mungkin kurang satu di tengah kayaknya. Tapi gua rasa udah di tengah udah ada Pogba, ada Bruno Fernandes. Kayaknya Manchester United bilangnya, ya aduh udah ada Pogba sama Fernandes di tengah, lu masih butuh satu world class lagi. Tapi kalau misalnya lu dengar pengamat-pengamat gitu kayak Scholes, kayak bahkan kayaknya Gary Neville juga sempat bilang bahwa butuh satu pemain tengah world class. Udah ada padahal di Fernandes sama Pogba. Dan bukan cuma kerjasama antara Bruno Fernandes dan Paul Pogba ya. Chemistry-nya itu loh. Gue ngeliat Pogba, si Bruno golin, terus Pogba ikut selebrasi dengan gayanya Bruno. Terus bagaimana mereka duduk di locker barengan. Ini kelihatan bahwa mereka berdua lagi berusaha untuk rekat dan tentu akan ada dampaknya. Dan seperti yang lo tahu, Paul Pogba dalam satu pertandingan udah bikin assist lebih banyak daripada terakhir jumlah yang dia bikin musim lalu gitu. So I think he's feeling it dengan komposisi yang sekarang. Ini kan baru sekarang nih si Solskjaer bikin komposisi 4-3-3. Jadi kita lihat aja seperti apa. Pertanyaan gue mungkin adalah si Cristiano Ronaldo nih nomornya berapa ya jadinya? Karena nomor 7 dipakai Cavani. Terus dia diidentikan dengan nomor 7. Terakhir gue ngeliat di Twitter ada kabar katanya nomor 7 tetap di Cavani. Berarti nomornya Ronaldo berapa? Karena Rashford berapa? 10 ya? Gue lupa deh. Ada nomor yang nganggur. Apa 11 ya? Nggak tahu deh gue. Ya kita lihat aja, yang pasti akan jadi dagangan jersey-nya akan naik lagi. Kita lihat lah. Akan menarik. Gue sih cuma bisa ngobrol sampai segini aja ya. Gue nggak punya kemampuan untuk bikin analisa lebih dalam. Bukan itu ranah gue. Ini cuma reaksi terhadap apa yang terjadi dan apa yang ada di kepala gue. Mungkin gue akan bikin konten lagi sama yang lain yang lebih ngerti soal strategi. Kayak kalau main, kayak tadi kan gue bertanya-tanya kan, yang dikorbankan siapa, kemudian apakah kemudian dengan adanya Ronaldo akan berubah dari 4-3-3, kemudian akan lebih mengakomodir kebutuhannya Ronaldo, nggak tahu juga. Jadi gue nggak paham soal ini, tapi gue tahu ini akan jadi musim yang menyenangkan. Untung saya sudah perpanjang langganan Mola TV saya sebelum kabar Ronaldo masuk, makanya kemarin gue nonton. Jadi kita tungguin aja. Ini akan jadi musim yang menyenangkan untuk Manchester United. Menang nggak menang, rasanya surreal sekali ngelihat Cristiano Ronaldo kembali berbaju Manchester United bermain di Old Trafford. Lu bayangin. Bayangin nyanyiannya ketika Ronaldo kembali. It's gonna be crazy. Dan kembali aja juga ketika penonton sudah bisa kembali mengisi stadion Old Trafford. Itu aja dari gua. Ini kalau udah kayak gini, gue jadi makin pengen ngencengin cita-cita. Gue sebenarnya punya satu cita-cita lagi terkait Manchester United. Itu adalah nonton Manchester United main di kompetisi Eropa gitu, di Champions atau di Europa waktu berapa tahun yang lalu.
Karena gue pernah stadion tour, yang berarti lagi nggak ada pertandingan, gue pernah stadion tour di Old Trafford, terus gue pernah nonton gue pernah nonton Manchester United lawan Leicester waktu itu di Old Trafford, menang. Musim setelah si Leicester juara, pertemuan pertamanya, langsung kalah telak gitu si Leicester, dan Pogba-nya golin lewat sundulan. Nah, salah satu cita-cita gue tuh nonton Manchester United, tapi konteksnya Champions gitu. Sekarang siapa sih ketemuannya? Gue lupa deh. Lihat aja di ini ya, di Instagramnya Manchester United harusnya ada deh. Manchester United. Gue pengen tahu satu grupnya sama siapa. Harusnya kan udah diumumin tuh. Oh, Villarreal, Atalanta, sama Young Boys. Ya, Spanyol, Itali. Young Boys ini mana sih? Ya oke lah. Seru sih. Nonton grupnya aja juga seru menurut gue. Yang penting experience nonton di Eropa gitu. Kocak sih. Amin nggak? Ada amin nggak? Amin. Nanti kalau misalnya gue kejadian nonton Manchester United di Champions, gue pastikan akan beli oleh-oleh. Kemudian oleh-olehnya akan gue jadiin quiz untuk yang dengerin di Siniar Hidup Indonesia Maya dan juga yang nonton di YouTube. Itu aja dari gue untuk sekarang. Terima kasih banyak udah nonton di YouTube, mendengarkan di Siniar Hidup Indonesia Maya, dan untuk penonton YouTube gue, rajin-rajin mampir ke Spotify atau Apple Podcast atau Google Podcast, karena Siniar Hidup Indonesia Maya rilis setiap 2 hari sekali. Jadi setiap 2 hari akan ada episode baru. Dan itu selalu ngebahas hal-hal yang lagi panas di internet. Gue nggak membahas itu di YouTube karena males sama kebisingannya, sama males dengan anggapan bahwa gue nyari AdSense dari keriuhan orang-orang. Kalau di Spotify kan belum ada duitnya. Jadi ketika gue ngebahas di sini, orang tahu bahwa emang karena pengen gue bahas aja. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di Siniar Hiduplah Indonesia Maya berikutnya. Bye-bye. Kanal YouTube gue mau ngasih tahu bahwa gue membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.